Oh, wih lagi pada ngeliwat tuh, lihat tuh kebun pala. Ita, iya bawa seberarak sih. Nah, buat murudan. Ayo bawa santri sono. Ngeliwat masak. Tuh. Wih, ada yang ngeliwat nih santri Ustadz Asep Maulana. Wow, mantap. Ayo dak gerak. Yuk. Sakadaik sakabetatu peuteuna can asak. Wow, mantap. Tuh. Tuh. Durennya lobet tuh. Uus budak pakuon ya. Si Uus ya, yang Ustadz Mustafa nyalinung kudu ka dieu tuh tangkal kaduna tuh. Tuh. Tangkep kalinya opatan mah tangkep eta tah. Tuh tangkal kadu. Buahan. Lobet us bukan milik doangkeun bae ya urang pakuon, urang Bojong Pari ya. Tuh lobet tuh. Ayo gerak. Lobet. Durennya. Duren lobet. Lihat. Itu katempo karak bara rijil. Durenna. Ayo. Tuh duren bara rijil tuh caang. Indah tuh, coba tuh kebon diurus kan, tisian orai tisian langgir tuh kelapa nah ya. Ayo terus udah tos beres abah mah tos mam gerak jojong bae. Santri lagi pada makan tuh peteuna tuh. Berkah tuh, ini baru dipetik. Nah, tuh. Jadi sih supaya rindang ke bawah, jadi ditarik pakai ini tuh. Mantap. Woi, pasukan gobun gitu dulu. Heh, jaya. Oh, jengkol tidianya. Mantap eta, tegar. Ayo lanjut. Karakter semam apa mah. Tuh. Alhamdulillah ia mulai belajar berbuah nu iya. Tah. Kadu tuh. Iya kadu si kacet iya hiji ya. Nah. Iya mah kadu si tah. Si pete ieu mah tah nu ieu mah. Tuh, penuh tuh kahanap-hanap. Penulna tuh ayeuna naon bitu. Insyaallah tah. Tuh baruahan. Yang gitu si langit kabeh. Jadi kena tanahna super padat hingga buah pohonnya pada tinggi karena parebut di bawahnya perebut lahan. Jadi paluhur-luhur gitu tuh. Paten palanya. Tuh. Wah, mau buat bejil pentil. Tuh. Pala udah baru dipetik tetap berjalan. Petik tetap pentil bijil. Tuh, yang ini yang tinggi nih baru nih. Nih. Pohon anu ieu tah iyalah. Tuh. Ini si langit disebutnya ku barudak mah teh tuh. Tuh betah. Ada ieu hiji di teh. Teu ieu. Nah. Tuh. Luhurna pinuh ku pentil. Nah, alhamdulillah. Tinggal kumaha milik geus kieu mah. Aya milik beatu urang panen urang. Panen raya duren-duren we mah. Tuh buahna tuh. Pentilna mah leubeut. Eta kan menanamna tuh. Tuh jarakna ngukur sabaraha meter, 1,5 meter 2 meter antara kadu jeung pala. Tuh.
Jadi, alhamdulillah sih bagus, semuanya itu menghasilkan. Masih ada lahan tanam cabai, santri butuh cabai ya itu ngeliwat ngambil cabai dari sini. Tuh, masih ada rasak tuh. Udah tadi ngaraan anak pan asal be ngaran budak santri mah di mana-mana ge sarua bae. Kurang kerajinan ini kan asak tuh. Ya. Ya. Rasak wih dak sep santri cabe rasak ke ieu can dialaan kumaha anjing barudak mah. Heman. Tuh. Cabe. Cabe. Palanya masih tetap terus. Oh, iya kadu ya tuh. 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 Pala para rendek. Nah, iya di pala tuh ya. Kadu ya pinuh ya mudahan itu tuh pentilnya tuh. Tuh. Oh, ya bagus gede ya, biji kecil, hampir tidak ada biji. Tuh, akibat angin maruragan. Tuh. Tuh, oh, maruragan. Wow, maruragan loba kudu mau wadah ya mah sep teuneun bedinya heula lah kayak heula deui bungan deui. Ada tangkal aja. Oh, mudahar tuh. Hei, mantap. Rek tegenah kumaha coba hiburan refreshing sambil makan-makan santri. Oh. Iya, pinuh ya. Si langit ya. Pinuh tuh dahan ke dahan pinuh. Iya, enak ya tuh. Pol. Sep alaan sih cabe sep dibawa yuk ka itu. Apa mengesloba di imah mah ieu nanti jangan bibitkeun tah. Tuh heman tuh alat tuh. Karolok arasak. Cabe heman dijual percuma ya duitna saeutik mending keneh di dahar. Tah tinggal ieu teh sep tade aya pentilan teh nu ieu teh. Can buahan sakali ieu mah tanu ieu teh kadu ieu. Alhamdulillah. Oh. Sila teh. Taya teh sagedening doang ya tanaman bangsa 30 tahun ya can buahan sama sekali ya dituar heman. Kemana ya si kina ya? Kepanggih teh? Mas dah. Kepanggih bae dak leungit hiji ge ye. Oh iya, jengkol segede kieu bisa dipakai ngaliwat anda. Tah, ieu peuteui ini sagede ini si Uus ye. Kemari jeung si Dudun. Tuh orang Pakuan, kampung sawah daratan. Pentilan deui Dun. Us. Pentilan deui ye. Tuh hari palama aya bae us. Eta mah makanan wajib ibaratna. Tuh. Tuh. Nah, ieu kado ieu tadi anyar ajak belajar ya. Belajar berkembang tuh. Belajar ya. Tuh. Beuteui anyar, tanaman anyar tah ieu keur ngarangdangan ya karek jadi
daun putih ya. Ya 30 batang ya. Tuh ya. Kadu anyar ya, mulai ya. Kadu mulai nanti ngaranna teh mulai diajar kembangan ya. Tah bangna leubet tipan gitu. Tuh. Ya kan ngarang kadak yang pendek tuh. Leubet ibana karek nyerah rentit bar karek bararijil. Karena kemarin kabari bisa tuh, masya Allah, insya Allah lah rezeki kayak di teh kadunya ya. 10 batang, alhamdulillah ya berbuahan, belajar. Saya kalapa, main sama kalapa, makanan pokok ibarat teman, gaji pokok, gaji pokok bulanan teman, pensiun, tak petena tahunan tuh, kadu iya tak hebat iya tak, tuh pentilna, untuk katingali di handap menjauh teuing luhur. Beruan pala mah teu aya usim saterusna berjalan terus dan gara-gara kamari aya angin tuh tangkal cau ge kuat larubuhan lain pendek ge. Tuh. Ya jadi naik kadu bisa tina tangkal pala tuh. Tina tatalepa. Gara-gara budak leutik baheula sok tatalepa jadi melak kadu anu sok luhur gitu pelakana handapna pala gitu jadi nyambung rek ngala peuteuy rek ngala naon eta asupna naekna tina tangkal pala itu karasa capek tuh jan luhur kan buah tangkal kadu tangkal peuteuy naekna eta tina tangkal pala pala mah loba dahanna tuh kan tatalepa kebelah ditu tuh. Itu kan tanggal kadu tuh jarak tanamna nah nganukur 1,5 meter kadinya tuh dan duren pantah iya kan dahan-dahan iya kan nyambung kan tangkal iya tuh nyambung ka dieu kana tangkal duren engke geus luhur be urang tinggal tatalepa di luhur kadang-kadang ngala peuting ngala duren ge tina tangkal pala cukup dikait pakai kawat gitu teori mah ulah susah-susah jadi tani eta tani mukti berkah kahalalanana orang mutlak itu hasil tina tenaga kerja sendiri di pada waktu saat menanamnya orang ulah poho biasakan membaca sholawat istighfar ketika metik 1 butir pala maka bacalah sholawat 1 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Ayo kita perbandingkan kalau kita bisa metik sampai 10.000 butir pala dengan setiap minimal 1 butir itu dengan membaca sholawat 1 kali berarti sudah 10.000 kali baca sholawat yang terpendek. Nah bandingkan sekarang kalau kita duduk menghadap kiblat di atas sejadah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim sholawat badar 315 atau 10.000 maka akan memakan waktu minimal 2,5 jam. Bagaimana 2,5 jam? Betapa punggung kita sakit, pegal kadang-kadang. Tergantung orang yang ahli atau bukan aurod. Tapi kalau orang yang ahli aurod semalam suntuk juga nggak masalah, karena dia makanannya sudah mendarah daging di situ. Jadi sudah mukorrobah, hati, pemikiran, hawanya juga sudah menghadap ke sana. Ke alam spiritual. Tetapi kalau umpamanya seperti model saya sendiri, waduh itu gelisahnya itu menghadap kiblat karena setan mengganggu. Nah tetapi kalau kita di atas pohon dengan duduk manis di atas sambil baca sholawat, kalaulah 1 butir itu sulit karena terhalang oleh 1 dahan ranting ke ranting yang lain menjepit,
mungkin sampai 2 sampai 3 kali ngakalin 1 butir pala. Sholawatnya itu bisa sampai 2 sampai 3 kali. Kalau rata-rata 2 kali saja kali 10.000 sudah 40.000 membaca sholawat. Ini maaf bukan kalkulasi, hitung-hitungan kita amaliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kepada sholawat Rasul. Nah, ini harus kita membagikan tolok ukur. Jadi jangan beranggapan bahwa orang yang suka kerjanya di kebun atau hanya tani saja berarti tidak ibadah, karena kata Bayu Diningrat ya, itu bahwa tani itu tawakal niat ibadah. Nah, itu yang sesungguhnya. Jadi jangan salah paham, jangan mentang-mentang kita ahli wirid, jangan mentang-mentang kita ahli spiritual, jangan mentang-mentang kita ahli tasawuf ya. Jadi lantas pesimis ya a priori terhadap para petani yang biasa pagi-pagi bawa cangkul ya, pakai pakaian rombeng. Jangan disangka bahwa batin mereka itu kosong, padahal mereka itu penuh spiritual dengan pengabdian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang mereka itu ketika mengangkat cangkul, menyangkul itu 1 istighfar disampaikan atau diucapkan, hatinya penuh dengan pengabdian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Maka disebut kata orang yang dulu bahwa tani itu tani mukti, halalnya itu sudah ketuaan, tapi dengan satu syarat. Awas, hati-hati. Tanah-tanah kita dengan orang lain itu ada batasnya. Had. Dibatasi. Jangan nyeser punya orang, jangan mau diseser. Ingat itu, 1 sendok saja itu bagiannya Allah Subhanahu wa taala sediakan timah dari api neraka untuk orang-orang yang suka mengambil atau nyeser-nyeser tanah, menggeser-geser batas tanah bukan hak miliknya. Ingat itu. Nah, jadi tani dengan ilmu, kata Habib Lutfi, tijaroh, zaro'ah, supi. Tijaroh supi. Ini yang sesungguhnya. Tijaroh supi bagaimana? Ya itu tadi, ta'aluk kepada hukum-hukum Allah yang telah ditentukan menurut syariat. Syariat yaitu fikih, diatur oleh fikih. Fikih pun harus bergandengan dengan tasawuf. Tasawuf itu menjaga lahir dan batin. Batiniah kita itu harus straight on ilallah. Back to the first, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang kita amalkan, kita lakukan, kita korbankan harta tenaga, ya, waktunya, itu semata-mata kita dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Sayyid Abdullah, ya Kiai Abdullah, ya guru saya sendiri mengatakan, itulah yang sesungguhnya ilmu. Mengaji kita dari pesantren, dari kiai, untuk pekerjaan kita sehari-hari dan hati kita sinkron dengan ilmu dan pengetahuan, ilmu, amal, ikhlas, khauf dan roja. Demikian. Untuk selanjutnya mari kita implementasikan ketika kita melakukan segala sesuatu amaliyah, pekerjaan harian kita, tetap koridornya, pendomennya adalah ilmu, amal, ikhlas dan khauf. Khauf itu merasa bahwa diri kita diperhatikan oleh Allah, berarti takut kita melakukan munkarat. Itu yang sesungguhnya. Inilah yang disebut, yang dimaksud dengan tijarah atau pertanian yang supi. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat, para alimil ulama, para asatid paham, bukan hanya duduk manis menghadapi umat, tapi kita di rumah anak minta jajan, menangis dia. Ini kan satu harga di privasi, oke? Mudah-mudahan ini sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung siapapun. Ini semata-mata demi pembangunan, krik of bowen kritik, membangun untuk memajukan syariat kita, amaliyah kita sesuai dengan amal dan ilmu ini benar-benar menjadikan pedoman dalam kehidupan segi kemaslahatan umat, baik lahir maupun batin, karena pada hakikatnya kita semua itu amaliyah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat setiap detik, setiap per detik itu mencatat amal-amal kita, termasuk
apa yang ada di hati kita. Malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala mencatat. Pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah, back to the first, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Inilah catatan kamu. Amal baik kamu sekian, amal jelek kamu sekian. Pekerjaan kamu suka namimah, gibah dan fitnah ini. Maka dikalkulasi berat mana amal kamu. Buruk atau baik. Kembali kepada diri kita sendiri. Kitalah yang rugi. Nah, mari semasa kita hidup di dunia saling mengingatkan. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang. Petikan daripada Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bergotong royong, saling mengingatkan di dalam segi kebaikan dan saling mengingatkan kepada amal-amal yang mungkarat. Dan mudah-mudahan kutipan atau keulasan ini bermanfaat bagi mutakalim dan manfaat bagi yang mendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam bertani.